Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali daripada pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. As-sittuna min suril Quran, suratul Mumtahanah. Surah yang ke-60 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah yang bernama Al-Mumtahanah. Ini surah madaniyatun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya berjumlah 13 ayat. Ma makna al-mumtahanah? Al-mumtahanah itu adalah menguji dengan sumpah. Kerana pada ayat ini, wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian perempuan-perempuan yang beriman, yang mana mereka itu hijrah dari negeri kafir kepada negeri Islam, famtahinuhunna, maka ujilah dahulu mereka itu. Karena ada seorang perempuan yang beriman kepada Allah, dia ini tinggal di kota Makkah, kemudian dia melarikan diri hijrah ke Madinah, maka menemui akan dia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji perempuan tersebut dengan sumpah, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bertanya kepada itu perempuan, billahi alladzi la ilaha illahu ma kharajti min bukhti zawjin, billahi ma kharajti ra'batan min ardin ila ard, billahi ma kharajti iltimashat dunya, billahi ma kharajti illa hubban lillah wa rasulih. Ujar Nabi kita kepada itu perempuan, wahai perempuan, apakah demi Allah tidak ada Tuhan selain dia, kamu tidak meninggalkan Mekah itu kerana benci kepada suamimu? Demi Allah, ujar Nabi, kamu tidak meninggalkan Mekah itu kerana ingin pindah dari satu negeri ke negeri yang lain? Demi Allah, ujar Nabi kita, kamu tidak keluar dari itu Mekah kerana mencari dunia? Demi Allah, kamu tidak keluar dari Mekah kecuali kerana cinta kepada Allah dan Rasul. Nah, kalau perempuan tadi menjawab iya ya Rasulullah, maka timbullah satu hukum pada ayat berikutnya. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar. Jikalau sudah kamu yakin itu perempuan yang hijrah tadi memang benar beriman kepada Allah dan Rasul, maka janganlah kamu kembalikan dia ke negeri orang kafir, walaupun anak atau suaminya berada di negeri tersebut. La hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Karena tidak halal lagi itu perempuan bagi suaminya. Nah, jadi perempuan yang beriman, perempuan yang Islam itu tidak boleh kawin menikah dengan seorang laki-laki yang tidak Islam. Jadi andai kata datang kepada kita seorang perempuan yang punya anak atau suami, kemudian datang kepada kita ingin masuk Islam, maka langsung kita Islamkan segera. Begitu kita Islamkan, maka si perempuan ini tidak halal lagi untuk suaminya. Dan sejak dia Islam itu, dia beriddah. Apabila selama 3 kali suci perempuan ini suaminya tidak masuk Islam, maka terputuslah hubungan suami istri antara mereka berdua. Namun apabila selama masa iddah itu suaminya masuk Islam, maka dia bisa berhubungan kembali dan tidak perlu akad nikah lagi kerana sudah dihubungkan dengan Islam. Nah, mengenai anak-anak mereka yang belum baligh, otomatis ikut kepada siapa yang Islam. Semisal anaknya ada 3 orang, masih kanak-kanak belum baligh, kemudian ayahnya atau ibunya salah satu di antara mereka masuk Islam, maka ini kanak-kanak otomatis akan masuk Islam. La hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayuhan nabi iza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi syai'a. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Nabi, apabila datang kepada engkau perempuan yang beriman, mereka itu ingin membayat engkau, ingin berjanji kepada engkau bahawa tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, dan tidak melakukan maksiat, fabayyi'hunna, maka terimalah bayat mereka itu. Wastaghfir lahunna Allah, mintakan ampunan kepada Allah atas mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, itu bayat artinya adalah semacam satu penekanan terhadap perintah atau larangan. Contoh, ini sudah nyata dilarang oleh Allah, kemudian kita dibaiat. Nah, ini semacam ada penekanan terhadap perintah itu. Maksudnya lebih berhati-hati, lebih berwaspada, dan kita jauhi lagi. Kalau ada perintah kemudian kita dibaiat, maka itu perintah lebih diperhatikan sebaik-baiknya, bersungguh-sungguh dalam hal tersebut. Jadi di dalam ayat ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat perempuan-perempuan yang beriman agar menjauhi 6 hal, 6 perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perlu juga kita belajar bersama-sama apa 6 perkara tersebut. Yang pertama adalah al-isra' billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kalian wahai perempuan sekali-kali berani menyekutukan Allah. Nah, umpamanya menyembah Tuhan selain daripada Allah, mengiktikadkan di dalam hati bahawa ada sesuatu yang memberikan bekas selain daripada Allah. Ada keyakinan di dalam hati bahawa ada yang bisa memberikan rezeki selain daripada Allah. Yakin di dalam hati bahawa ada selain Allah yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Semua hal itu adalah perkara yang menyekutukan Allah. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayat
niat mereka agar tidak melakukan perkara yang demikian, karena tidak ada yang memberikan bekas sedikit pun kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kepada kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wala yasyrikna asrikah, jangan kalian mencuri, karena perempuan-perempuan ini seringkali kalau dia lalai dia bisa mencuri, terutama mencuri harta benda yang menjadi milik suaminya. Hindun pernah bertanya, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahih. Ujarnya, wahai Rasulullah, Abu Sufyan, suami saya itu suami yang pelit, yang kikir. Apakah saya ini berdosa kalau mengambil duit tanpa izinnya? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak boleh, illa bil ma'ruf, kecuali dengan baik. Artinya apa? Mengambil untuk hajat, untuk kebutuhan yang diperlukan sahaja, bukan untuk perkara hal yang berlebih-lebihan. Dan kemudian yang ketiga, wala yazni zina, jangan kalian berani melakukan perzinahan, karena perzinahan itu termasuk kepada perbuatan khabair, dosa yang sangat besar. Di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban diceritakan seorang ahli ibadah selama 60 tahun dia berkhalwat hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kerjanya yang lain, fokus beribadah kepada Allah. Begitu keluar dia dari khalwatnya dia berzina, kemudian di akhirat ditimbang, satu kali dia melakukan perzinahan itu menghapuskan ibadahnya selama 60 tahun. Jadi perbuatan ibadah yang sudah dilakukannya itu tidak ada artinya sama sekali akibat daripada perbuatan zina yang sudah dilakukannya. Macam kita ini orang awam, tidak beribadah total selama 60 tahun, kemudian berani melakukan zina dan mati tidak sempat bertobat kepada Allah, maka akan jelas hidup kita sengsara nanti di akhirat. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zana aw saribal khamra aza'alallahu minhu al-iman kama yaqra'ul insana khamisu min ra'sih. Barang siapa yang melakukan zina atau meminum minuman yang memabukkan, maka akan Allah cabut daripadanya iman sebagaimana manusia melepaskan akan bajunya daripada kepalanya. Dan yang keempat, wala yaqtulna auladahunna, tidak boleh membunuh anak. Dosa yang besar sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah dosa membunuh anak. Dibunuhnya anaknya karena takut rezekinya tidak cukup, macam mana nanti membesarkannya, mendidiknya, memberikan makan, menjaganya, takut susah, tak ada duit, akhirnya dibunuhnya anaknya. Ibnu Katsir menyampaikan di dalam kitab beliau, wahaja yasmal qatlahu ba'da wujudihi wa ya ummu qatlahu wa huwa janin. Itu pembunuhan anak mencakup baik membunuh anak sesudah anaknya lahir atau membunuh anak sewaktu dia masih dalam kandungan. Dan yang kelima, al-buhtan, artinya an-namimah, bahasa kitanya adu domba. Dan yang keenam, isyanur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu maksiat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama menyampaikan yang demikian adalah alla yakhmisna wajhah, dia tidak mencakar kepada Rasul, artinya adalah tidak mencakar-cakar muka, tidak merobek-robek pakaian, tidak berdoa dengan doa yang celaka, dan tidak menguraikan rambutnya apabila sedang mendapat bala atau musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya perempuan ini bila kurang imannya kepada Allah, begitu dapat musibah, kematian misalnya, mereka menangis dengan kuat, merobek-robek pakaiannya, mencakar-cakar wajahnya. Dan lagi, wala yuhaddisna rijal illa mahram, dan tidak berbicara kepada laki-laki kecuali yang ada hubungan keluarga. Namun ada juga perempuan itu dibolehkan berbicara kepada laki-laki yang bukan mahramnya, seperti semisal jual beli, ada lagi di waktu mengajar ilmu agama, dan lagi di waktu minta pertolongan, berobat dan sebagainya. Tapi sekadar untuk itu tidak berlebihan. Demikianlah 6 perkara yang ditekankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para perempuan-perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi. Jadi 6 perkara ini sangat ditekankan Nabi kita kepada para perempuan yang beriman, karena 6 hal ini sering kali terjadi. Jadi perempuan-perempuan siapa sahaja yang berani melanggar ini perintah, berarti dia sedang melanggar bayat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melanggar hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua ini, baik laki-laki dan terkhusus kepada perempuan-perempuan, agar bisa menghindari dari segala macam bentuk maksiat, terutama kepada 6 perkara tadi. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum wal hadis siratullah wa siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi